Kami, murid kelas 9 sangat antusias ketika Mas Dian mengajak kami untuk membuat keyakinan kelas bersama. Pada sesi curah pendapat, kami semua mencurahkan perasaan kami terkait nilai kebijakan yang akan dituangkan dalam keyakinan kelas ini. Kelas menjadi aman, nyaman, dan menyenangkan. Harapannya adalah keyakinan kelas ini bisa diterapkan di kelas lainnya juga, sehingga memunculkan budaya positif di sekolah. Saya sangat bersemangat ketika membuat keyakinan kelas bersama teman-teman. Nilai kebijakan yang kami tuangkan di dalam kelas membuat kami termotivasi untuk selalu menerapkan budaya positif. Dengan adanya keyakinan kelas, suasana kelas menjadi lebih menyenangkan dan nyaman untuk proses pembelajaran. Harapannya adalah semoga keyakinan kelas ini bisa diterapkan jika di kelas yang lain agar munculnya budaya positif di sekolah. Terima kasih. Adieu Kak Kalino, Baju Ramin, Kak Saduga, Basengat, Kak Dimata. Puji dan syukur marilah kita haturkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, yang mana pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul lagi di kegiatan atau acara rapat diseminasi budaya positif di sekolah, yang mana untuk kegiatan diseminasi ini adalah kegiatan dari pendidikan guru penggerak. Dalam hal ini Bu Dian Pitaloka selaku calon guru penggerak angkatan 9 akan mendiseminasikan terkait dengan budaya positif di sekolah. Yang terhormat Bapak Sereni Sujiman selaku Kepala SMP Negeri 8 Setengah Temila, yang kami hormati Bapak Ibu guru, staf tenaga administrasi di SMP Negeri 8 Setengah Temila. Adapun susunan acara kegiatan kita pada hari ini, yang pertama doa pembuka yang nantinya akan disampaikan oleh Bu Ronita, kemudian dilanjutkan dengan kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Setelah itu kita lanjutkan dengan pemaparan diseminasi budaya positif di sekolah yang akan disampaikan langsung oleh Ibu Dian Pitaloka. Kemudian acara selanjutnya tanya jawab atau refleksi terkait dengan apa yang dipaparkan oleh Ibu Dian Pitaloka. Dan yang terakhir adalah doa penutup. Baiklah Bapak dan Ibu, untuk mempersingkat waktu kegiatan kita pada hari ini, kita masuk ke acara yang pertama. Kita buka kegiatan diseminasi ini dengan doa. Kepada Ibu Ronita, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih kepada Pak Ilham. Kita buka dengan doa. Kita yang beragama Katolik seperti doa dari kita dan dengan Kristus dengan nama Allah yang Putra dan Roh Kudus. Yang bersedia di kemuliaan Bapa dan kemuliaan-Mu kami dapat di kegiatan kami hari ini Bapak. Bapa di surga, kami membuka rapat diseminasi budaya positif di sekolah Bapak. Semoga dalam rapat ini Engkau berikan kami pikiran-pikiran positif untuk perkembangan sekolah kami. Kami buka kegiatan ini di dalam nama Tuhan. Kami serahkan seluruh rangkaian kegiatan ini dari awal pertengahan hingga akhir Bapak. Bapa dalam surga, doa ini kami sampaikan doa kita Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa hingga sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih kepada Bu Ronita yang telah bersedia memimpin atau membuka doa, membuka kegiatan kita hari ini dengan doa. Baiklah Bapak dan Ibu, selanjutnya kita dengarkan bersama-sama kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih kepada Pak Ilham yang waktu kepada kami menyampaikan beberapa hal tentang kegiatan kita pada hari ini. Ada Kak Talino dan Kak Saroga, Basengat, Kak Dimata. Harus. Selamat siang kegiatan kita semua. Yang kami hormati Bapak Ibu, Dewan Guru, SMP 8 Setengah Temila. Kita pada siang hari ini wajib bersyukur pada Tuhan, dengan berkat dan perkenan Tuhan kita boleh kekuatan dan kesehatan dan berikan nafas kehidupan kita semua. Ini semua dengan berkat Tuhan selalu ada menyertai kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Budian,
selaku calon guru penggerak angkatan 9 yang pada hari ini akan memaparkan tentang diseminasi budaya positif di sekolah, itu di SMP Negeri 8,5. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa untuk menjadi calon guru penggerak ini tidak semudah yang kita bayangkan. Ini memang program dari pemerintah. Program dari pemerintah kemudian diturunkan ke Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan juga menekankan dari beberapa kali kami pertemuan, ada rapat-rapat dengan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Kota Landak, bahwa beliau selalu menganjurkan bahwa mohon kepada kepala sekolah supaya menyarankan, memberitahukan atau memberi izin kepada Dewan Guru, kepada Dewan Guru di sekolah supaya tergerak hatinya untuk mengikuti program guru penggerak. Itu selalu ditekankan oleh beliau karena ini merupakan program pemerintah yang harus kita laksanakan, kita tuntaskan atau kita ikuti. Masalah apa dan bagaimana ke depannya, yang jelas guru penggerak ini sangat penting, terutama untuk pendidikan atau proses pembelajaran di sekolah-sekolah, terutama tentang inovasi, motivasi, bagaimana untuk menghidupkan dunia pendidikan, terutama melalui peserta didik, supaya peserta didik ini tidak merasa bosan, tidak merasa bosan untuk belajar. Jadi mereka bagaimana supaya penasaran kalau tidak sekolah. Kalau tidak ada sekolah, mereka penasaran, ingin tahu apa yang akan diajarkan oleh guru tersebut. Kemudian tahapan-tahapan dari ini untuk kita gerak memang yang pertama sesi interaksi. Itu tahap pertama. Tahap kedua itu adalah simulasi mengajar dan wawancara. Kalau lolos itu lagi, barulah kita masuk ke pelatihan atau pendidikan dari atau diklat atau workshopnya lah sebagainya untuk masuk ke program pelatihannya. Salah satu dari rekan kita hari ini akan memaparkan diseminasi budaya positif di sekolah, yaitu kemudian kita lokal SPDGR. Kepada kemudian kami juga sangat bersyukur, artinya sudah ada, kalau nanti lulus dari guru penggerak ini, berarti di sekolah kita sudah ada 3. Yang pertama, angkatan pertama adalah Pak Arufin, SPDGR. Kemudian angkatan yang ke-7 yaitu Pak Ilham, SPD. Kemudian sekarang masuk dengan Bu Dian, SPDGR. Ya, mudah-mudahan ke depan nanti akan ada yang muncul lagi. Setelah ujian tidak ada lagi, nanti akan muncul lagi ikut yang lain. Kemudian setelah lulus dari calon guru penggerak, masih ada jenjang lagi bagi yang mau ikut dengan PGP, pendamping ya. Jadi ada pendamping guru penggerak. Itu juga dibuka pendaftaran. Kita bersyukur bahwa tahun ini dari Bapak Ibu rekan kita Pak Rumpin SPDGR itu sudah lulus untuk menjadi pendamping guru penggerak berikutnya. Itu sudah lulus. Jadi kita bersyukur, artinya bahwa sekolah kita ini tidak juga dianggap kata orang belakang lah kan, tidak juga kampung-kampungan. Kalaupun tetap di kampung di pelosok, tapi kita tidak kampung-kampungan. Artinya kita bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman sesuai yang dipegang oleh pemerintah. Nah itu yang dapat kami sampaikan kepada kita semua. Mari kita dukung kegiatan ini. Tentang
disampaikan oleh ya. Kemudian kalau KSPDGR yang akan menyampaikan tentang diseminasi budaya positif di sekolah. Itu yang kami sampaikan. Adik Kak Kalino, terima kasih bahasa ingat Kak Ibadah. Harus. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah atas sambutan dan motivasinya bagi kami rekan-rekan guru yang berada di naungan SMP Negeri 8 Sengat Kemila ini. Berdasarkan pengalaman yang telah kami lalui, yaitu Pak Umpin, saya, dan kemudian yang pada saat ini tengah mengikuti pendidikan guru penggerak, di mana dukungan-dukungan positif, baik itu hal-hal motivasi maupun sarana dan prasarana yang selalu diberikan kepada kami, sehingga kami bisa leluasa, kemudian bisa lancar, bisa mengatasi segala masalah-masalah terkait dengan pendidikan guru penggerak. Dan nantinya dari rekan kita Pak Rumbin juga akan mengikuti pengajar praktik ya Pak Rumbin. Baiklah Bapak dan Ibu, untuk mempersingkat waktu, marilah kita dengarkan bersama-sama diseminasi budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Dian Pitaloka. Kepada Ibu Dian, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih untuk Bapak Ibu Maulana sebagai moderator. Terima kasih untuk Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan waktu dan kesempatan serta rekan-rekan yang bisa menghadiri kegiatan ini. Saya izinkan ya. Ya, di sini saya akan memaparkan diseminasi tentang budaya positif di sekolah. Dan bisa lihat apa sih itu budaya positif di sekolah, kita bisa lihat di sini ya Bapak Ibu. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro. Ki Hajar Dewantoro menyebutkan bahwasanya pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan pada dasarnya. Nah, memperbaiki hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak, seperti itu. Kemudian, konsep-konsep inti budaya positif yang pertama di sini yang akan saya sampaikan terkait dengan perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif itu apa, kemudian motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ini nanti akan saya paparkan Bapak Ibu. Budaya positif. Mungkin kalau misalkan kita di benak kita budaya berarti sesuatu yang dibiasakan seperti itu. Positif berarti sesuatu yang bernilai positif, yang sebuah kebaikan. Budaya positif di sini yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Harapan kita kan seperti itu ya Bapak Ibu, ya, agar anak-anak itu bisa bernalar kritis menjadi pribadi yang berkarakter. Next. Oke. Kemudian perubahan paradigma di sini untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, lingkungan yang aman dan nyaman, agar anak didik kita, murid-murid kita itu mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, serta dapat bertanggung jawab. Lazimnya disiplin itu dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Oke. Kontrol ya Bapak Ibu ya. Nah, silakan perhatikan satu situasi di slide yang saya tampilkan. Ini agak kelihatan ya Pak ya, sebelah sini ya. Jadi di sini ada sebuah situasi lah. Ya, kegiatan kepalan tangan. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah meletakkan salah satu tangan Anda.
Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di kepalan tangan Anda. Coba kita bayangkan seperti itu. Kemudian Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Sedangkan tugas rekan B adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Ya, seperti itu. Kemudian teman Anda, si B itu boleh membujuk, menghardik, merayu, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bisa bersedia membuka kepala tangan Anda. Cobalah lakukan kegiatan, cobalah buka di atas dengan B secara bergantian. Masing-masing A dan B memiliki waktu 30 detik. Sesudah itu diskusikan kegiatan ini dan coba jawab pertanyaan di bawah ini secara mandiri dan diskusikan kembali dengan rekan Anda. Bandingkan jawaban Anda apakah berbeda atau sama. Bila mana berbeda, kira-kira mengapa? Kemudian, apakah Anda atau B menutup kepala tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Pertanyaan yang ketiga, dalam kegiatan ini, sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Coba Bapak Ibu, cek-ceknya kita itu bolehlah Kak Ilham itu sebagai si A. Kemudian saya sebagai si B. Saya membujuk Pak Ilham, tolong dibuka kepala tangannya, tidak mau saya kasih uang. Anda nih tidak mau membuka kepala tangan? Tidak mau, kenapa? Oh enggak, oke. Saya kasih uang 1 miliar mau? Tidak mau juga, oke. Apa arti seperti ini Bapak Ibu? Ada yang bisa memberikan penalaran? Kenapa saya tadi di sini sebagai si A yang merayu, menghardik, memarahi Anda ini tidak mau buka kepala tangan, sedangkan si A itu tetap mengepalkan tangannya karena dia itu sedang melindungi sesuatu yang berharga menurut dia, seperti itu. Jadi maknanya bagaimana Bapak Ibu? Motivasi harus tumbuh dalam diri. Betul, motivasi itu harus tumbuh dalam diri. Bahwa artinya di sini adalah kontrol. Yang ada yang memegang kontrol adalah diri kita sendiri. Meskipun ada orang rayuan, ada hardikan, ketika kita kekeh, tidak mau, saya tidak mau buka seperti yang tadi di kelihatan sama Pak Ilham, saya tidak mau bukanya. Ya, kontrolnya ada di diri Pak Ilham, jadi ya yang bisa mengontrol adalah diri kita sendiri, seperti itu. Begitu ya Bapak Ibu ya. Kita lanjutkan. Pemegang kendali atau kontrol, bahwa di sini kita sendirilah yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan kita, itu bergantung pada diri kita masing-masing, sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Kebutuhan dasar yang seperti apa nanti kita akan bahas. Kita ke slide selanjutnya. Di sini. Perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kita mungkin berpikir, oh, kita bisa mengontrol murid seperti itu. Padahal nyatanya tidak bisa. Kita tidak bisa mengontrol murid. Selanjutnya, bahwa ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Apakah ini benar? Selanjutnya yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan ini? Enggak. Kenapa tidak Pak Ilham? Bisa memberikan ya? Ya, ilusi guru mengontrol murid, orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi itu memang kalau kita lihat untuk mengontrol siswa itu, ya bagaimana kita menghadirkan posisi sesuatu yang ibarat solusi yang itu akan muncul dari siswa itu sendiri. Nah, jadi sebagaimanapun kita, apalagi kalau kita mengkritik membuat masalah itu, ya sangat-sangat tidak sangat-sangat mustahil menurut saya untuk menguatkan karakter. Betul sekali. Dan di sini tidak ada istilah orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Tidak bisa ya Bapak Ibu ya. Jadi
Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya bahwa kita tahu semua perilaku itu memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya adalah hanya saya yang bisa mengontrol diri saya. Seperti itu. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Teorinya adalah saya tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian, pemaksaan ada pada saat bijikan gagal. Di sini teori kontrolnya adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Selanjutnya, model berpikir menang kalah. Di sini teori kontrolnya adalah berpikir menang-menang. Sekarang kita lihat di sebelah sini Bapak Ibu. Ini adalah disiplin positif menggunakan teori kontrol atau teori pilihan menurut Dr. William Glasser. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Semua perilaku memiliki tujuan. Tentu saja kita melakukan sesuatu pasti ada tujuan yang tidak mungkin tidak. Model berpikir menang-menang, kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Di sini ada slide-nya ya. Kemudian ini adalah realitas kebutuhan yang berbeda. Ini akan saya jelaskan juga. Di sini Bapak Ibu silakan dilihat. Di sini makna disiplin itu belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu yang agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Di sini patokannya adalah teori motivasi. Yang pertama itu motivasinya itu untuk siapa? Di sini ada motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik itu adalah motivasi untuk menghindari hukuman. Kemudian yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan. Ini kita analogikan kepada murid. Jadi ketika murid melakukan sesuatu, biasanya mungkin untuk menghindari hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau reward dari kita. Nah, sedangkan teori motivasi intrinsiknya adalah untuk menghargai diri sendiri. Ketika si murid itu dapat menghargai dirinya sendiri, ini nanti akan muncul nilai kebajikan universalnya. Nilai kebajikan apa sih yang dihargai sama si murid tersebut? Kemudian keyakinan kelasnya ini nanti akan dituangkan dalam keyakinan kelas seperti itu. Kemudian model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Di sini Bapak Ibu, kita ini ada 5 posisi kontrol kita sebagai seorang pengajar. Nanti saya jelaskan. Kemudian setelah 5 posisi kontrol ini nanti kita akan membuat yang namanya segitiga restitusi. Langkahnya adalah di sini menstabilkan identitas, kedua adalah validasi kebutuhan, betul. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Kemudian dari realitas kebutuhan yang berbeda, sebenarnya manusia itu punya kebutuhan yang berbeda. Apa saja? Yang pertama di sini adalah kebutuhan bertahan hidup atau survival. Kemudian ada penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Nanti kita ke slide yang selanjutnya. Apa sih makna disiplin? Disiplin itu berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Apa yang dia hargai? Seperti itu. Namun dalam budaya kita, seringkali kita berpikirnya adalah makna disiplin itu adalah telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang agar pada orang lain untuk mendapat kepatuhan, seperti itu. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, disiplin yang sesungguhnya yang harus kita maknai di sini adalah disiplin merupakan kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan bertanggung jawab tanpa perintah orang lain. Jadi Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Begitu juga sebaliknya, ya.
mencapai setiap individu. Nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu ini semua sudah tertuang dengan sangat bagus, dengan sangat lengkap pada profil pelajar Pancasila. Sekarang kita ini kan di kurikulum Merdeka itu menggaungkan nama profil pelajar Pancasila yang di dalamnya itu sudah ada nilai-nilai kebajikan yang global. Yang pertama di sini adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini maknanya sudah sangat menyeluruh dan sangat bagus. Yang kedua adalah mandiri. Kemudian yang ketiga adalah bernalar kritis. Yang keempat adalah berkebinekaan global. Selanjutnya adalah bergotong royong, dan yang keenam di sini adalah kreatif. Oke. Nah, teori motivasi perilaku manusia. Jika seseorang melakukan sesuatu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, maka ini merupakan motivasi eksternal. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi karena dia takut kena hukuman, jadi dia melakukan itu. Seperti itu. Ini adalah motivasi eksternal. Selanjutnya, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya lakukan? Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Oh, berarti ini dia mengharapkan sesuatu. Ini merupakan motivasi eksternal. Sedangkan untuk motivasi internalnya yang ada dalam diri sendiri itu adalah untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini adalah motivasi internal, tujuan dari disiplin positif. Baik, lanjut. Realitas kebutuhan kita itu berbeda, bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kalau Bapak Ibu lihat di sini ada sebuah gambar kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah cinta kasih dan rasa diterima. Yang kedua penguasaan. Yang ketiga kesenangan. Yang keempat kebebasan. Ini semua menyeluruh adalah untuk rasa survival atau tadi rasa bertahan hidup seperti itu. Ada contoh seperti ini Bapak Ibu. Ibu Ani, guru kelas 7 di SMP Budi Luhur, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang dan jajanan mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa sih alasan Agus melakukan hal seperti itu? Kira-kira apa ya Bapak Ibu ya? Kita lihat ya. Dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ani sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut. Apabila Agus melakukan jawabannya adalah karena lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal, berarti kebutuhan Agus yang tadi adalah tentang bertahan hidup. Betul. Sedangkan apabila jawaban Agus itu adalah karena ia senang temannya, jadi memperhatikan dia, berarti kebutuhan si Agus adalah kebutuhan untuk diterima, cinta dan kasih sayang. Sedangkan jika jawaban Agus adalah dia merasa hebat karena temannya tidak jadi takut dan menuruti keinginannya, berarti kebutuhan si Agus adalah penguasaan. Selanjutnya, apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya, berarti kebutuhannya Agus adalah kebebasan, yaitu kebutuhan akan pilihan. Kemudian, apabila jawaban Agus karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makanannya, jadi kebutuhan Agus di sini yang paling diamati adalah tentang kesenangan seperti itu. Nah, 5 posisi kontrol guru, Bapak Ibu. Mungkin kita di sini, saya dulu di sini semenjak menjadi guru berpikir bahwasanya memberikan hukuman itu bisa mendisiplinkan siswa. Padahal nyatanya itu adalah tidak ya Bapak Ibu ya. Kemudian seringkali mereka kita sindir, kalian ini ya tidak kasihan kah, bla 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 bla. Oh, di sini berarti posisi saya sebagai pembuat merasa bersalah. Kadang juga saya memposisikan diri sebagai teman. Tapi Bapak Ibu, dari yang saya pelajari ketika mengikuti guru penggerak di sini, saya jadi tahu Bapak Ibu bahwa kita sebagai pendidik itu mempunyai 5 posisi kontrol. Dan dari kelima posisi kontrol ini, yang paling ideal adalah sebagai kontrol manajer. Seperti itu. Nah, kita lihat
Nah, seperti ini Bapak Ibu. Saya berikan contoh. Kalau yang membuat merasa bersalah yang seperti apa sih, penghukumnya seperti apa sih? Contohnya adalah bisa dilihat dari pernyataan yang kita berikan ke anak didik kita. Contohnya di sini. Saya kecewa sekali dengan kamu, Nak. Nah, menggunakan kalimat-kalimat seperti ini adalah tipikal membuat orang merasa bersalah. Jadi posisi kontrol orang merasa bersalah. Kalau kita melakukan hal itu, berarti kita di situ posisinya sebagai pembuat seseorang merasa bersalah. Selanjutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Seperti itu. Dasar DO misalkan. Nah, kalau dengan menggunakan ujaran yang seperti itu Bapak Ibu, berarti di sini artinya kita adalah posisi kontrol sebagai penghukum. Kemudian apabila diselipkan kalimat pernyataan, ayolah Nak, lakukan demi ibu bapak ya. Jadi posisinya di sini adalah sebagai teman, seperti itu. Selanjutnya, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Di sini posisinya sebagai pemantau. Selanjutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Jadi anak itu diajak untuk menyelesaikan masalahnya sendiri Bapak Ibu. Jangan kita itu memberikan solusi, tapi anak diajak berdiskusi supaya dia bisa menemukan solusinya, seperti itu. Kalau kita melakukannya seperti itu, berarti kontrol diri kita adalah sebagai kontrol manajer, seperti itu. Selanjutnya, kamu selalu paling terakhir nih, misalkan dasar Eju, kamu selalu peringkat terakhir. Jadi kalau menggunakan kalimat-kalimat seperti ini, berarti kontrolnya adalah kontrol sebagai penghukum, seperti itu. Oke, jadi harapannya adalah kita semua di sini itu bisa merubah untuk bisa lebih bijaksana lagi, untuk bisa memposisikan diri kita sebagai kontrol manager. Sekarang kita lihat nih, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ada yang bisa memberikan masukan? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa sih harus keyakinan kelas? Karena namanya keyakinan itu muncul dari diri, seperti itu. Jadi ketika sudah muncul dari diri, sudah kita yakini, ya berarti akan diterapkan, akan menjadi kebiasaan, akan dibudayakan, seperti itu ya. Kemudian, nah, keyakinan kelas itu apa sih? Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Menurut Gosen tahun 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Seperti itu. Nah, pembentukan keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas itu adalah keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk kalimat positif. Jadi ketika misalkan dalam sebuah peraturan biasanya dilarang datang terlambat, kemudian misalkan dilarang dilarang membuang sampah sembarangan. Jadi kita ubah paradigma kita yang namanya budaya positif, keyakinan kelas, fokusnya adalah menggunakan kalimat positif, seperti itu. Kemudian, jadi tidak bisa lagi kita menggunakan kalimat-kalimat negatif. Kita ubah menjadi kalimat positif semuanya. Sekolah tepat waktu. Betul. Tadi dilarang berangkat sekolah terlambat, berubah jadi datang ke sekolah tepat waktu. Jangan atau dilarang membuang sampah sembarangan, berarti buanglah sampah pada tempatnya, seperti itu. Jadi sudah tidak boleh menggunakan kalimat negatif, harus berubah menjadi kalimat positif, seperti itu. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi kita diflorkan Bapak Ibu sebelum misalkan kita ketika tahun pelajaran baru lah misalkan. Jadi kan terkadang ada kita membuat learning contract seperti itu ya, perjanjian pembelajaran selama 1 semester ke depan. Itu kita tuangkan juga sekalian keyakinan kelasnya dalam
dengan tujuan agar semester yang akan dijalani itu ya mereka sudah bisa meyakini keyakinan tersebut yang dibuat bersama-sama seperti itu. Selanjutnya, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ini berarti selalu diupgrade, selalu diperbaiki dengan adanya evaluasinya seperti ini berarti nanti diperbaiki keyakinan kelasnya seperti itu. Karena lebih baik. Contohnya di sini, contoh keyakinan kelas. Contohnya, setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang, setiap anggota kelas perlu melakukan tugas, setiap anggota kelas perlu saling menghargai, setiap anggota kelas perlu merasa aman, selalu berpikir positif. Contoh 2, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta dalam miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Sekarang kita lihat di sini. Contoh 3. Jadi hormat di sini adalah nilai kebajikannya. Hormat di sini yang dimaksud adalah di sini kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang lain dan barang milik orang lain. Jadi kalimat yang tadi bisa disederhanakan atau secara eksplisit lah atau implisit lah seperti itu ya. Kemudian bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Ini nilai-nilai kebajikannya. Diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli dengan satu dengan yang lain. Agar semua warga kelas dapat memahami setiap pernyataan yang tercantum dalam keyakinan kelas, maka selama seminggu di awal tahun ajaran baru dapat didedikasikan untuk pendalaman setiap keyakinan dengan berbagai kegiatan. Seperti ini Bapak Ibu. Contohnya nih, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas ini jadi tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, menjadi menghormati orang lain dan diri sendiri. Ini kan kalimat negatif. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain, komitmen pada tujuan, ini nilai kebajikannya juga. Dilarang melakukan kekerasan. Di sini nilai kebajikannya adalah keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Nilai kebajikannya adalah kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, nilai kebajikannya adalah menghormati orang lain dan kesabaran. Gunakan masker, kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan dan keamanan. Nah, Bapak Ibu, ini adalah hal yang kemarin saya sudah lakukan ke anak didik kita. Di sini saya memberikan penjelasan tentang pembuatan keyakinan kelas, apa yang mereka yakini. Ini adalah salah satu gambarnya, salah satu contohnya. Mereka sedang mengisi keyakinan kelas. Kemudian mereka saya minta untuk menempelkan keyakinan kelas di papan tulis seperti ini. Saya amati kegiatan mereka. Kemudian saya simpulkan. Kami simpulkan bersama-sama karena apa yang mereka tuliskan itu little bit same lah, ada yang poin-poinnya sama. Jadi di sini yang mereka jelaskan, mereka tuliskan intinya seperti ini. Saling menghormati, menghargai dan menyayangi, menjaga sopan santun dan etika, mematuhi tata tertib sekolah, disiplin dan memiliki rasa peduli, menjunjung tinggi nilai kejujuran, menjaga kebersihan diri dan lingkungan sekolah, memiliki sikap gotong royong dan kolaboratif. Seperti itu. Ini kami simpulkan. Selanjutnya Bapak Ibu, ketika kita ingin menciptakan kondisi memperbaiki kesalahan murid, kita bisa menggunakan yang namanya segitiga restitusi. Karena melalui restitusi guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, yaitu disiplin positifnya terbentuk, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Memberikan penawaran bukan paksaan. Kita bisa lihat di sini. Langkah yang harus dilalui ketika kita melakukan restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Menstabilkan identitas itu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Validasi tindakan yang salah adalah kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Sedangkan setelah itu baru kita tanyakan keyakinannya. Keyakinan kelas apa yang perlu kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Seperti itu. Selanjutnya
identitas. Bentar. Oke, kemudian menstabilkan identitas itu memiliki tujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan agar menjadi orang yang sukses. Contohnya, berbuat salah itu tidak apa-apa, nak. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita itu memberikan nasihat ke anak-anak seperti itu kalimatnya. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu, nak. Kita bisa menyelesaikan hal ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Ini kalimat-kalimat yang digunakan untuk menstabilkan identitas. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah bertujuan untuk menunjukkan bahwa guru memahami alasan dibalik tindakan murid. Kita juga harus memahami murid bertindak sesuatu itu pasti punya alasannya. Contohnya kalimatnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Selanjutnya, menanyakan keyakinan bertujuan agar anak siap dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan menjadi orang yang dia inginkan. Contohnya, apa yang kita percaya sebagai warga kelas atau keluarga, nak? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal sih, nak? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Ini adalah digunakan untuk menanyakan keyakinan. Bapak Ibu, kemarin saya sudah melakukan skenario penerapan segitiga restitusi. Kebetulan saya di situ menggunakan kasus yang dialami oleh anak didik kita yang bernama Yesi. Seperti itu. Contohnya di sini, praktik segitiga restitusi yang saya lakukan pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan kelasnya. Seperti itu. Saya tunjukkan video terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya. Video seperti ini. Menghibur. Ini salah satu tugas saya Bapak Ibu terkait penerapan segitiga restitusi. Saya tunjukkan kasusnya juga. Nah, saya di sini ganti menjadi Cika Christine karena Yesi tidak bisa berangkat karena sakit. Ada seorang murid kelas 9 bernama Cika Christine, nama panggilannya adalah Cika. Dia termasuk siswa yang rajin ketika duduk di kelas 7 dan 8. Bahkan untuk mata pelajaran bahasa Inggris, dia salah satu murid yang mudah dalam menangani materi. Akan tetapi ketika dia mulai duduk di kelas 9, akhir-akhir ini dia sering tidak masuk kelas tanpa ada keterangan. Tugas bahasa Inggris pun banyak yang tidak dia kerjakan. Materi pelajaran pun banyak yang ketinggalan. Hal ini membuat saya sebagai guru bahasa Inggris yang bersangkutan memanggilnya untuk menanyakan permasalahannya. Seperti ini Bapak Ibu, semoga suaranya terdengar ya. Ini skenario kasusnya. Nah, skenario kasusnya. Yang pertama di sini adalah sebentar saya klikkan ini biar kelihatan. Nah, skenario kasusnya yang pertama di sini adalah menstabilkan identitas. Selamat pagi Cika, apa kabar? Ini. Selanjutnya dilanjutkan dengan validasi tindakan yang salah. Kalau boleh Christian tahu, kenapa Cika sering tidak masuk tanpa keterangan ya akhir-akhir ini? Seperti itu. Kemudian langkah selanjutnya adalah menanyakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa yang Cika langgar? Jawab tentang disiplinis seperti itu. Selanjutnya menanyakan tentang keyakinannya. Kalau Cika tahu, apakah Cika bersedia memperbaiki kesalahan yang Cika lakukan? Seperti itu. Ini contoh restitusi yang sudah saya lakukan kemarin Bapak Ibu. Tidak terdengar ya?
lupa yang hitam. Oke. Suaranya. Iya, suaranya tidak terdengar. Kemudian setelah itu baru menanyakan keyakinan. Kemudian dilanjutkan dengan skenario kasus 2. Jadi ini terjadi di kelas 7 Bapak Ibu. Atas nama siapa kemarin ya? Rizky seharusnya. Rizky lah. Di sini saya ganti menjadi Mira. Nah, jadi si anak tersebut mengganggu kawannya, si Volo sampai menangis. Jadi saya restitusi seperti itu. Ini contohnya. Kayaknya suaranya tidak terdengar. Pokoknya intinya langkah pertama itu harus menstabilkan identitas, kemudian dilanjutkan dengan validasi masalah, kemudian menanyakan keyakinan kelasnya, kemudian setelah itu baru menanyakan keyakinannya seperti itu Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Ini harapannya adalah kita ketika menjadi seorang guru seperti saat ini, kita bisa menerapkan budaya positif di kelas maupun di lingkungan sekolah, dan kita juga bisa menerapkan posisi diri kita sebagai seorang manajer, posisi kontrol seorang manajer. Baik, itu saja dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Kak. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih kepada Ibu Dian yang telah memaparkan materi terkait dengan diseminasi budaya positif di sekolah, langsung dengan bagaimana bukan hanya paparan saja yang Bu Dian sampaikan tadi, tapi bagaimana Bu Dian mengaplikasikan terkait dengan budaya positif di sekolah. Hal ini sangat-sangat bermanfaat bagi kita semua selaku guru dan tenaga kependidikan di sekolah ini. Baiklah Bapak dan Ibu, kita lanjut untuk acara yang selanjutnya. Acara yang selanjutnya adalah refleksi atau tanya jawab terkait dengan apa yang telah dipaparkan oleh Ibu Dian tadi. Kepada Bapak dan Ibu, kami persilakan. Mungkin dimulai dengan Pak Mungkin. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya mau menanyakan terkait apa yang juga saya alami di kelas. Kalau kita kan membuat kesepakatan kelas ini, begitu sudah kita sudah menerapkannya, otomatis kan di awal-awal itu biasanya pasti banyak pelanggaran. Jadi kan kemudian sudah memberi contoh yang melanggar dan dibuatlah praktik restitusinya seperti itu. Nah, yang menjadi permasalahan ketika yang melanggar itu banyak, apakah kita akan tetap satu-satu seperti yang tadi, atau kita memang langsung aja? Ya, apakah dengan langsung aja itu didengar juga oleh teman-teman, apakah itu nggak apa-apa, atau punya solusi yang lain? Saya kasih contoh masalah kayak nyusun sepatu ya, nyusun sepatu sebelum masuk ke disusun. Ya, kadang hari pertama kedua udah rapi, tapi setelah itu berantakan lagi. Dan dia lagi rapi lagi ya, setelah itu berantakan. Itu bagaimana? Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya Pak Mungkin. Menurut saya pribadi, ketika kita dihadapkan dengan situasi seperti itu, di mana tidak hanya satu anak saja yang melakukan sebuah kesalahan, tidak ada salahnya kita melakukan restitusi bersama-sama. Tapi ingat, yang digunakan adalah langkah-langkah yang penerapan restitusinya. Yang pertama, kita tanyakan terlebih dahulu, kita menstabilkan identitas terlebih dahulu, seperti itu. Kemudian alasan mereka itu melakukan hal itu seperti apa sih? Kemudian ditanyakan kembali tentang keyakinan kelasnya. Kira-kira kalau misalnya kalian melakukan hal seperti ini, keyakinan kelas apa yang kalian langgar? Seperti itu. Jadi kita selidiki dulu, kita pahami dulu, lihat latar belakang mereka melakukan hal seperti itu dulu, baru kita
tentunya secara bersama-sama. Mereka bisa menyebutkan terkait dengan kelas yang mereka langgar itu yang apa dan harus bagaimana sih mereka seperti itu, Pak. Itu sih menurut saya ya, Bapak Ibu ya. Bagaimana, ada tanggapan lagi atau mungkin refleksi? Bapak Ibu yang lain ada Bagaimana Bapak Ibu? mungkin dari Bapak Kepala Sekolah. Terima kasih. Jadi untuk dari kami untuk restitusi dan keyakinan identifikasi. Kalau kita melihat dari latar belakang siswa kita ini kan ada mereka itu yang mungkin keadaan situasi di rumah, ya di rumah, di mana selain memang ada juga yang orang tuanya ekonomi lemah, kemudian ada juga yang permasalahan dari orang tuanya, kadang orang tua di rumah, sehingga membuat situasi anak ini kadang galau. Galaunya sehingga tadi itu mereka sepertinya minat untuk sekolah itu berkurang, semangat untuk sekolah berkurang. Nah, jadi kalau datang ke sekolah mereka mungkin hanya untuk mengisi waktu saja, tidak ada niat untuk menuntut ilmu yang sesungguhnya. Kadang-kadang juga sering tidak datang ke sekolah dengan alasan ada halangan, ada izin, bahkan tanpa keterangan. Nah ini mungkin ke depan ya, ini sebagai refleksi untuk kita. Ini perlu kita identifikasi mereka-mereka ini supaya kita artinya tidak salah paham, ya, tidak pukul rata, kan? Nah, jadi kita tahu permasalahan mereka dulu supaya ada sedikit mungkin pembinaan secara psikologi, kan, untuk mereka-mereka ini. Kita pun tahu di antara siswa kita ini memang ada yang demikian, ya, ada pembinaan tua, ada orang tuanya, ada juga yang misalnya jauh dengan orang tuanya, jadi mereka tinggal dengan saudara, juga punya efek juga bisa efek terhadap motivasi bersekolah, mereka belajar. Nanti itulah harapan kita ya, ke depannya kita sama-sama kolaborasi untuk hal tersebut supaya kita tidak salah paham untuk mereka secara pribadi. Itu saja. Baik, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah dan pemimpin yang telah menyampaikan refleksi dan terkait dengan diskusi yang telah disampaikan pada hari ini terkait dengan diseminasi budaya positif di sekolah ketika kita melakukan secara berkolaborasi, konsisten dan bersama-sama. Saya rasa dalam penerapannya ini bukan menjadi tanggung jawab si A, si B atau si C, tapi agar anak tersebut dapat muncul atau dapat membiasakan terkait dengan budaya positif ini. Yang marilah Bapak dan Ibu kita bersama-sama menerapkan apa yang telah disampaikan oleh Bu Dian tadi terkait diseminasi, bagaimana kita merubah pola pikir kita yang awalnya mungkin kita berada di posisi teman, posisi penghukum dan lain sebagainya, dan marilah kita sama-sama belajar untuk berada di posisi manajerial terkait dengan mungkin pertemuan bulanan kita atau evaluasi bulanan di komunitas praktisi kita. Hal tersebut juga bisa kita jadikan sebagai berbagi praktik baik, bagaimana kita menerapkan atau merubah mindset kita agar kita menjadi guru atau merubah mindset kita tadi sebagai yang di manajerial, bukan? Mungkin hanya itu saja sih yang dapat kami sampaikan. Mungkin ada tambahan lagi? Silakan kita berarti ada Baiklah Bapak dan Ibu, kalau tidak ada demikianlah tadi telah kita dengarkan bersama-sama terkait dengan paparan diseminasi budaya positif di sekolah sebagai tugas dari aksi nyata Bu Dian terkait dengan program guru penggerak. Ya, kita berharap semoga apa yang Bu Dian dapatkan di program ini, hal-hal yang baru akan terus Bu Dian
kemudian kolaborasikan kepada kita sebagai warga sekolah, dan nanti pada akhirnya kemudian dapat melaksanakan tugas mengikuti serangkaian kegiatan di program guru penggerak ini dan mendapatkan hasil yang terbaik. Baiklah Bapak dan Ibu. Izin menambahkan, Ya. Bapak Ibu mohon maaf, izin menambahkan sekali lagi bahwasanya mungkin kita semua masih masih belum terbiasa dengan 5 posisi kontrol seperti itu. Mungkin kita kita sudah melakukannya, tapi yang lebih bijaksana yang idealnya adalah posisi kontrol sebagai manajer seperti itu. Kalau kita lihat, kita cermati dengan pernyataan-pernyataan pertanyaannya, itu kan memang menggunakan bahasa yang sangat halus sekali ya Bapak Ibu ya. Tapi asal kita tahu semua bahwasanya ini sudah diterapkan di luar negeri. Kita tahu sendiri bahwa pendidikan di luar negeri jauh lebih maju, lebih bagus dibanding di negeri kita sendiri. Kenapa kita mengacu pada teori Browser itu tadi? Ya harapannya adalah pendidikan kita juga bisa maju sama seperti dengan di luar negeri sana, seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita bisa merestitusi anak didik kita dengan baik tanpa harus menggunakan hukuman lah, ancaman lah, dan sebagainya. Seperti itu sih. Jadi mungkin ketika kita sudah menerapkan posisi kontrol kita sebagai manajer sekarang, mungkin tidak akan langsung terlihat hasilnya seperti itu. Tapi lambat laun itu lama-lama akan kelihatan efeknya lah seperti itu. Kita kan di sini sasaran kita apa yang kita ajak bersama-sama itu kan adalah anak didik ya Bapak Ibu. Jadi hasilnya bukan tanaman yang bisa langsung tumbuh panen berbuah seperti itu. Jadi ini membutuhkan jangka waktu yang lama. Di sini akan dibentuk adalah karakter anak didik kita dari budaya positif itu sendiri. Itu saja sih Bapak. Terima kasih banyak Pak Ilham. Baik, terima kasih terkait dengan tanggapan dari refleksi dari yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah dan rekan-rekan guru yang lain tadi. Baiklah Bapak dan Ibu, untuk kegiatan kita hari ini, mari kita tutup dengan doa. Kepada Pak Nurdin, waktu dan tempat kami persilakan. Baik Bapak Ibu, akhirnya diseminasi budaya positif kita hari ini yang sudah dibawakan oleh kemudian kita lakukan SPDR. Selanjutnya kita tutup dengan doa, dan saya mohon izin memimpin dengan kepercayaan Kristen. Untuk yang lainnya bisa meneruskan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan bahwa hari ini secara yang cerah, pada hari ini kami boleh melaksanakan aktivitas kami Tuhan. Pada hari ini kami sudah menyelesaikan diseminasi budaya positif. Adalah apa yang sudah dipaparkan hari Tuhan menjadi bahan bagi kami untuk kami mencerdaskan anak kami untuk bisa menjadi berkat Tuhan bagi anak didik kami. Dan juga berdoa Tuhan bahwa secara ini kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Kami pulang dengan damai dari Engkau akan selamat sampai tujuan. Terima kasih Tuhan. Untuk hari ini di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada Pak Nurdin yang telah berdoa. Dengan membacakannya doa penutup tadi, maka berakhir pula lah kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah yang diselenggarakan pada hari ini. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir. Semoga kedepannya kita khususnya di SMP Negeri Sekolah Pelaksana Cemila ini sedikit-sedikit bisa merubah mindset kita kedepannya terkait bagaimana kita merubah posisi kontrol kita sebagai guru. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Adil Kak Talino, Baturamin Kak Saruga, Abah Sehat Kak Jubata. Bisa sampai. Dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Dian Pitaloka SPDGR selaku calon guru penggerak yang telah dipresentasikan bahwa beliau itu menyampaikan tentang diseminasi budaya positif
terkait dengan hal tersebut, ada beberapa hal yang perlu ditekankan, terutama tentang refleksi psikologis untuk siswa atau peserta didik. Nah, ini supaya tidak ada kesalahpahaman ya, terkait dengan penanaman tentang budaya positif ini, maka ada beberapa hal yang perlu kita tindak lanjuti, terutama bagi di antara siswa kita ini, peserta didik ini, ada yang mereka ini berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, terutama tentang keadaan orang tua atau lingkungan di rumah. Tentu ada di antara mereka yang mungkin ada ekonomi lemah, atau mungkin orang tuanya jauh, ya. Atau ada juga mungkin yang memang ditinggalkan orang tuanya, sehingga mereka ini ya tinggal di tempat saudara atau tempat kakek atau nenek. Nah, sehingga kadang-kadang mereka ini ada guncangan psikologis, mungkin tidak ada kontrol, yang jauh dengan orang tua. Sementara ekonomi lemah, mungkin mereka lebih fokus kepada ya, bagaimana mencari hal-hal yang menunjang tentang ekonomi, sehingga untuk di sekolah mereka ini kurang fokus. Nah, maka dari Dewan Guru yang mengajar tentu banyak juga harus memahami supaya tidak salah kaprah dalam mengambil tindakan. Karena kalau kita misalnya salah kaprah mengambil tindakan, nanti bisa menimbulkan hal yang tidak diinginkan. Tentang budaya-budaya positif di sekolah itu sebenarnya bukan hal baru. Bukan hal baru, hanya kita lakukan hanya secara teoritis mungkin ya tidak terasa ya. Padahal itu sebenarnya sudah dilaksanakan. Secara teoritis mungkin ya tidak terlalu tercatat ya. Ya tidak tercatat. Tapi sebenarnya sudah, seperti misalnya buanglah sampah pada tempatnya. Itu kan sudah terbiasa kita lakukan. Kemudian pagi-pagi siswa tabel mereka baris ya, berdoa. Yang pimpin doa di lapangan itu secara massal, mereka bergiliran doa spontan. Nah, ini juga sudah kita laksanakan. Kemudian waktu baris misalnya, sebelum baris mereka harus keliling lingkungan sekolah dengan cara mengambil sampah. Kemudian disimpan, dibuang pada tempatnya. Nah, di samping itu juga mereka datang tepat waktu di sekolah. Nah, ini juga ya, sudah kita tanamkan. Nah, kemudian di samping itu kita tekankan juga di hari-hari lain. Ya, kita sarankan untuk mereka ini berdoa dan beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Jadi ada banyak budaya positif yang sudah mereka lakukan. Hormat pada guru, hormat pada orang tua, hormat pada ya teman-teman sebaya, ya kan? Ya, tidak saling istilahnya membuat kegaduhan dengan teman-teman atau mengeluarkan kata-kata yang sifatnya negatif dengan teman-teman. Nah, itu juga sudah kita sampaikan. Ya, puji Tuhan, nampaknya mereka patuh dengan apa yang kita sampaikan selama ini. Jadi untuk khususnya peserta didik yang ada di SMP Negeri 8 Sengah Temila, sampai saat ini belum pernah membuat hal-hal yang sifatnya gaduhan. Ya, saya bully-bully dengan teman, itu memang belum pernah terjadi. Jadi kita selalu kontrol mereka selama mereka berada di lingkungan sekolah. Nah, ini jadi dengan
adanya program guru penggerak ini jelas ya, akan perjelas lagi apa tentang kegiatan ini sehingga dapat terekspos lah ya. Dengan adanya guru penggerak nanti akan terekspos hal-hal positif apa yang telah kita pelajari selama ini di lingkungan SMP Negeri 8 Setengah Pemila. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan ya, tentang implementasi budaya positif di sekolah. Dan ada banyak hal-hal lain yang perlu ya, disampaikan. Nah, itu yang kami sampaikan. Mohon maaf mungkin ada beberapa hal lain ketinggalan, tapi itulah secara garis besar telah kami sampaikan. Maka dari itu, Adil Kak Talino, Sen Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Perkenalkan, nama saya Ilham Maulana. Saya rekan kerja dari calon guru penggerak angkatan ke-9, nama Ibu Dian Pitaloka. Baik, di sini saya akan menyampaikan terkait bagaimana tanggapan atau refleksi yang telah dilakukan oleh Bu Dian terkait dengan diseminasi budaya positif di sekolah. Secara keseluruhan apa yang disampaikan oleh Ibu Dian sudah berjalan dengan baik. Kemudian apa yang dipaparkan bisa menjadi tambahan ilmu bagi kami selaku Dewan Guru, menambah wawasan terkait bagaimana menciptakan budaya positif yang ada di sekolah. Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh sekolah sebenarnya sudah dilakukan. Hal tersebut terlihat dari program-program yang telah disusun Dewan Guru bersama Bapak Kepala Sekolah, disosialisasikan dan diterapkan di sekolah kami. Namun dengan adanya diseminasi ini tentunya akan menjadi bahan referensi bagi kami, jadi bahan wawasan, jadi bahan evaluasi bagi kami, terutama terkait dengan posisi kontrol yang mungkin pada saat ini kami juga sudah mulai belajar pada posisi kontrol manajerial agar budaya positif yang muncul atau yang timbul itu memang betul-betul dari diri siswa itu sendiri. Kemudian terkait dengan tantangan, kalau menurut saya ini adalah bagaimana kebersamaan dari rekan guru, kekompakan. Kalau hanya ini dibebankan kepada 1 atau 2, 3 orang guru saja, ya saya rasa juga tidak akan bermanfaat yang signifikan. Nah, tentunya dengan adanya komunitas praktisi yang telah dibentuk oleh sekolah, itu bisa dijadikan bahan untuk evaluasi bersama dan jadi bahan untuk berbagi praktik baik terkait dengan apa yang telah disampaikan oleh rekan-rekan guru dalam menerapkan budaya positif di sekolah, terutama terkait dengan kontrol kita sebagai guru. Ya tidak dapat kita pungkiri juga terkadang kita di sini masih ada rasa egonya orang dewasa itu dapat membentuk karakter dari peserta didik. Nah, kalau kita ketahui dari teori yang telah disampaikan pada saat diseminasi tadi, bahwa motivasi tersebut memang agar lebih bermakna itu muncul dari dalam diri peserta didik itu sendiri. Nah, namun selain tantangan itu tadi juga dari siswa juga, kalau kita lihat ada posisi siswa-siswa tertentu ketika dia sudah direstitusi, cuman tingkat keefektifan tersebut karena terbentur lagi dengan kondisi seperti tempat tinggal, karena mungkin dia tidak tinggal dengan orang tuanya, kemudian juga jarak yang ditempuh ke sekolah itu lumayan jauh. Nah, walaupun sudah direstitusi, terkadang hasil restitusi tersebut
yang awalnya kita harapkan anak tersebut bisa mencari solusi dari permasalahan yang ia hadapi. Tapi terkadang karena ya kita pun tidak juga bisa memaksakan ya. Karena memang ada posisi-posisi tertentu yang rasa keibaan kita sebagai guru itu muncul. Nah, mungkin itu seiringnya berjalannya waktu dengan adanya pendidikan program guru penggerak ini dapat menambah seperti yang saya sampaikan tadi, dapat menambah pengetahuan, wawasan sehingga munculnya inovasi agar apa yang diharapkan itu dapat berjalan dengan baik. Saya rasa hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata.